Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera buat warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar untuk semuanya? Semoga di era meskipun dengan pandemi seperti ini, kita selalu bisa menjaga kita masing-masing. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu, Dr. Tri Rustiadi, MKes, dan Bapak Billy Kastiana, SSI, MA. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit materi yang telah kami bahas untuk kami presentasikan di mata kuliah Fisiologi Olahraga. Yang pertama, kami perkenalkan dulu nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Krisnanto, teman saya Bagas Santia, Arifatul Farida, Ya Astri Cahyaningsih. Kami dari Rombel Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Rombel C. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi yang telah kami siapkan, apa sih fisiologi olahraga itu? Fisiologi olahraga atau ilmu fal olahraga merupakan suatu proses perpaduan antara ilmu dasar kehidupan manusia dengan bentuk terapannya dalam apa yang dikenal sebagai olahraga. Untuk selanjutnya, mungkin langsung saja masuk ke dalam materi yang telah kita siapkan untuk bisa kita paparkan di sini ya. Oke, next. Peran sel induk dan rekayasa jaringan dalam kedokteran olahraga ortopedi. Penggunaan terapi sel induk untuk pengobatan cedera ortopedi terus maju. Tujuan dari tinjauan ini adalah memberikan pembaruan peran saat ini dan arah strategi sel induk di masa depan dalam kedokteran olahraga. Penerapan perawatan berbasis sel di arena kedokteran olahraga telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hasil praklinis yang menjanjikan telah menyebabkan terjemahan terapi novel ini ke dalam pengaturan klinis. Studi klinis komparatif awal yang dirancang dengan baik juga menunjukkan hasil positif. Meskipun ada kemajuan yang signifikan di area ini, masih ada kebutuhan untuk uji klinis tambahan bertenaga tinggi dan dirancang dengan baik untuk mengkonfirmasi keamanan dan kemajuan pengobatan. Yang kedua, terapi sel dan berbasis sel mewakili pendekatan baru untuk perbaikan dan regenerasi berbagai jaringan muskuloskeletal seperti tendon, tulang rawan, dan otot. Kemampuan untuk campur tangan pada tingkat molekul untuk menyesuaikan kaskade patologis telah menghasilkan minat besar di antara dokter dan peneliti di berbagai bidang yang mengobati cedera obat olahraga. Akibatnya, pemaparan perawatan berbasis sel di arena kedokteran olahraga telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sebagian besar kemajuan telah tingkat praklinis, pengiriman sel punca terapi untuk aplikasi ortopedi terus berkembang dalam terjemah terapi baru ke dalam pengaturan klinis. Tinjauan ini dimaksudkan untuk meringkas bukti saat ini dan pertimbangan terapi sel induk di masa depan untuk aplikasi cedera olahraga. Next. Yang ketiga, rekayasa jaringan dan kedokteran regeneratif adalah bidang yang berkembang pesat yang berfokus pada pembuatan jaringan hidup untuk memperbaiki, mengganti, atau meningkatkan jaringan yang diderita. Tujuan utama rekayasa jaringan adalah untuk membangun
material yang mampu mengintegrasikan molekul bioaktif, misalnya faktor pertumbuhan atau sel atau keduanya. Jaringan dapat disintesis berukuran baik dengan teknik in vitro maupun in vivo dan dapat dibuat menyerupai komponen hampir setiap sistem organ mamalia. Meskipun kemajuan ini dicatat mengingat fungsi bawaan meniskus sebagai peredam kejut dan bantalan antara ruang bersama tulang rawan artikular, penerapan hasil di luar model hewan kecil tetap dipertanyakan karena validitas dalam penerapan manusia dari terapi sela-baset batang. Bahkan, perjuangan memindahkan konsep sel punca seperti yang diterapkan pada kondisi patologis tendon terhadap praktik klinis berada dalam kerugian ini karena cedera tendon dan ligamen mewakili hingga 50% dari kondisi muskuloskeletal. Menciptakan teknik untuk mengimbangi kehilangan budaya ini sangat penting. Metode penyeimbangan potensial dalam pengembangan dalam berbagai studi klinis termasuk administrasi berbagai faktor pertumbuhan dan penerapan media co-condition dan media co-kultur 2,3. Oke, next. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh salah satu anggota dari kelompok kami persilahkan. Yang selanjutnya, macam-macam terapi yang dilakukan. Yang pertama, terapi berbasis sel untuk perbaikan tulang rawan. Yang kedua, terapi berbasis sel untuk penyembuhan dan perbaikan tendon lutut. Yang ketiga, terapi berbasis sel untuk perbaikan meniskal. Terapi berbasis sel untuk perbaikan tulang rawan. Yang pertama, banyak penelitian di masa lalu telah berfokus pada terapi berbasis sel untuk perbaikan meniskal sebagai cara tidak langsung untuk proteks tulang rawan. Tetapi studi yang lebih baru diarahkan untuk mengatasi perbaikan dan regenerasi tulang rawan, telah mengevaluasi penggunaan sel induk, adiposa, dan osteoartritis lutut dengan pengamatan langsung melalui artroskopi. Hasil menunjukkan peningkatan arsitektur dan fungsi tulang rawan dengan hasil isinkrom secara keseluruhan ketika diterapkan pada orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arah pengobatan sel punca di masa depan untuk tulang rawan lutut menunjukkan langkah menuju kerja bersama antara peneliti, ilmuwan dasar, dan ahli biotris untuk mengembangkan protokol keselamatan dan kemanjuran yang transparan untuk tidak lanjut jangka panjang yang efektif. Meskipun demikian, lebih banyak uji coba sedang dilakukan, tetapi implikasi klinik belum tersirat. Yang kedua, dengan sebagian besar peneliti saat ini yang melihat sel induk aplikasi untuk perbaikan tulang rawan yang tersisa dalam fase klinis. Pertanyaan jangka panjang mengenai kondisi yang sesuai, metode pengiriman, dosing, dan indikasi pengobatan masih belum terjawab.
Terapi sel perbaikan tulang rawan tampaknya intuitif karena make up yang homogen, tetapi aplikasi ini lebih kompleks. Penelitian lebih lanjut dalam penerapan terapi berbasis sel untuk regenerasi dan perbaikan tulang rawan. Diperlukan untuk lebih memahami teka-teki pelestarian tulang rawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Terapi berbasis sel untuk penyembuhan dan perbaikan tendon lutut. Terapi berbasis sel yang diarahkan pada penyembuhan tendon berpusat pada pertimbangan lingkungan bagi sel-sel untuk membedakan mengenai hilangnya profil ekspresi protein dalam budaya. Upaya untuk mengurangi kerugian ini difasilitasi dengan pemberian beberapa faktor pertumbuhan, penerapan media co-condition, dan media kokultur. Kemudian, baru-baru ini, kasus et al. 11 merancang studi hewan menggunakan media sel induk dan faktor pertumbuhan berserat untuk meningkatkan pecahnya tendon aksilis. Pola imunohistokimia menjanjikan ketika ORSES treated in vivo, tetapi gagal menunjukkan relevansi ketika ditiru dengan model biomekanik yang menghasilkan hasil subbar. Aplikasi tendon dengan plasma kaya trombosit, PRP, telah menunjukkan potensi penyembuhan yang kuat juga. Dalam uji coba kontrol buta tunggal acak, pasien yang menerima PRP selama rekonstruksi ligamen cruciate anterior mengalami penyembuhan yang lebih baik dari sebagian besar penelitian terdiri dari studi kasus tingkat rendah. Para penulis situs panen tendon patelar ketika diamati pada magnetic resonance imaging atau MRI 6 bulan pasca operasi, tetapi tidak ada perbedaan yang diamati dalam fungsi lutut dan pengujian isokinetik dan pertanyaan fungsi lutut. NAIRES 12. Terapi sel induk diarahkan ke penyembuhan tendon dan perbaikan terletak pada pemahaman environment di mana sel-sel ini dapat berkembang dan berfungsi dengan tepat. Oke, next. Terapi berbasis sel untuk perbaikan meniskal. Terapi berbasis sel yang diarahkan untuk perbaikan meniskus telah dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Misalnya, injek intraartikular pada model hewan besar dan manusia, injeksi bedah langsung, atau melalui konektor RRP, PRP dengan kondrites manusia melalui kendaraan perancah. Hastusika et al. 13 melakukan studi hewan besar di 10 babi dewasa secara skeletally menerima suntikan intraartikular sepihak sebesar 50 juta MSC 2 minggu setelah reaksi bilateral setengah dari meniskus medial. Langkah-langkah hasil klinis juga meningkatkan secara signifikan dengan skor skala analog visual 100 MVN hingga 2 tahun dan peningkatan skor total skala lutut Lisdom relatif terhadap baseline di semua titik waktu. Tetapi berbasis sel 15 yang diarahkan pada perbaikan meniskus dapat menghadirkan kesempatan untuk melestarikan tulang rawan lutut dan jaringan sekitarnya melalui pemahaman baru tentang pengiriman dan indikasi optimal. Suatu saat ini menjanjikan, tetapi lebih banyak pekerjaan terletak di depan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan.
Evaluasi studi rekayasa sel punca dan jaringan. Ketika menilai kualitas publikasi, rekayasa sel punca dan jaringan, tingkat desain dan bukti studi dan peristiwa yang merugikan harus dipertimbangkan. Beberapa tinjauan sistematis telah mengevaluasi studi tentang investigator level 1 sampai 6 dan mengelompokkannya berdasarkan pengaturan in vitro, in vivo, in vitro, dan in vivo, preklinis dan klinis 16. Kriteria inklusi yang dipertimbangkan adalah langkah-langkah hasil fungsi dan klinis, termasuk penggunaan skor rasa, sakit, dan periode tidak lanjut minimum 9 pasti et al. 17 melakukan tinjauan sistematis dari usia pasien, lokasi, ukuran, tingkat keparahan, dan teknik panen, dan implantasi sel induk. Ketika membandingkan hasil fungsional, skor praukuran, tingkat keparahan, dan pasca operasi, rehabilitas pasca operasi, durasi tindak lanjut, dan modalitas pengukuran seperti MRI atau artroskopi sertakan. Mengenai evaluasi keselamatan, lalu et al. 18 membentuk tinjauan sistematis tentang efek buruk dari sel-sel stromal mesenchymal yang disampaikan secara intravakular yang dipelajari dalam uji klinis pada populasi dewasa, pediatrik, dan campuran dewasa dan anak-anak. Peristiwa buruk dikelompok sesuai dengan kedekatan peristiwa, seperti toksisitas, infus akut dan demam, terjadinya komplikasi sistem organ, infeksi, dan efek samping juga panjang, seperti kematian dan keganasan. Juga yang perlu dipertimbangkan adalah apakah peristiwa merugikan yang diharapkan terdaftar dan didefinisikan di bagian metode, dan jika frekuensi dan durasi tidak lanjut dinyatakan dalam publikasi. Oke, next. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini adalah ikhtisar kami tentang peran yang dimainkan terapi rekayasa sel punca dan jaringan dalam pengobatan cedera olahraga yang berkembang langkah maju menjadi di bidang ortopedi. Pemahaman kami tentang application sel induk, sitokin, faktor pertumbuhan, dan PAP bersama dengan berbagai modalitas rekayasa jaringan kontinus untuk berkembang seperti banyak kemajuan. Dan dalam pencarian kami untuk membukti kemajuan mereka karena inovasi tetap dalam praklinis atau klinis awal. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kami. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar di akun YouTube kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.